Terus yang kedua, jam belajarnya itu lebih singkat. Nah, kalau di Indonesia, kalau aku kayak di UNJ, misalnya nih kita ada 2 SKS atau 3 SKS. Nah, itu bakal 2 SKS itu bisa sampai 2 jam, 3 SKS itu bisa sampai 3 jam. Nah, kalau di sini tuh mau berapapun SKS dan setiap pertemuan itu tuh paling lama tuh 1,5 jam dan paling singkat tuh bisa cuma 1 jam doang. Saat Islam tuh masjid ya guys ya. Dan yang unik Jumatan di sini nih guys, kita disediain minuman untuk menyembuhkan dahaga dari panasnya sinar matahari di sini guys. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasanya di video kali ini Iki akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Iki akan nge-reaction ini mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Malaysia dan first time ataupun pertama kali sholat Jumat di Masjid Malaysia, dan dia bilang menemukan hal-hal unik saat bersolat Jumat di Malaysia. Kira-kira apa sih? Penasaran kan videonya seperti apa? Jom kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Ini culture shock dan pengalamannya ya Raya. Jom, mari kita simak. 6 ringgit kira-kira dapat apa ya di pasar malam kampus Malaysia? Kita lihat, let's go. Oke guys, kita beli ini 1 ringgit, tapi nggak ke video. Oke guys, kita beli burger. Oke, kita beli burger 1, harganya 3 ringgit. Ini burger namanya burger roti John. Hari Selasa ada burger di Abang Otai. Bapak di mana? Dari mana? Pekanbaru. Ini orang Pekanbaru guys. Murah nih 3 ringgit. Kasih. Terima kasih Pak. Oke guys, jadi masih 2 ringgit untuk kita habiskan ya. Oke guys, kita coba buat es krim Malaysia. Ini es krim Upin Ipin. Ini 50 sen. Terima kasih Yaci. Oke, kita ngambil rasa apa? Keladi sama Milo. Aku gak tahu keladi. Murah banget. Ini sedikit nih, 1 biji. Yes. Terima kasih. Harga RM1. Sedap. Oke, dan inilah hasil berburu 6 ringgit kita di pasar malam di kampus UTM Sri Iskandar. Ini jus tembika. Ini es UPD Pindadi. Oke, dan itulah challenge kita 6 ringgit. Apalagi ya? Komen. Hey guys, jadi Oke Pak, Bapak bagi-bagi es teh sama mahasiswa. Nih, lecture kami bagi-bagi apa? Apa Miss? Nasi, lemak, ayam, dan sotong bakar. Nah, pagi-pagi sebelum kita kuliah tuh bagi-bagi nasi dulu guys. Ini apa nama? Badi. Bade. Ini Nasi lemak. Oke, ini air teh. Itu Ini- es teh. Es teh ini apa? Teh panas. Teh panas dari cawan. Ambil. Dibeliin piring sebanyak ini tuh. Tuh, gelas sebanyak ini tuh. Ayo makan. Makan. Oke, ini kalau di Jogja namanya nasi kucing. Kalau di sini namanya nasi lemak. Oke, kalau kata lecture kita harus isi perut dulu sebelum isi kepala. Betul. Nasi lemak nasi kucing. Aduh, Malaysia panas banget guys. Oke, jadi ini aku mau pergi Jumatan di pusat Islam di kampus aku guys. Suhunya di sini kata di Google 32, tapi rasanya seperti 40 derajat guys. Pusat Islam dengan asramaku tuh jauh banget guys. Oh ya, BTW pusat Islam tuh masjid ya guys ya. Dan yang unik Jumatan di sini nih guys, kita disediain minuman untuk menyembuhkan dahaga dari panasnya sinar matahari di sini guys. Dan tahu nggak sih guys, masjid di sini sangat mendukung cuaca panas. Sumpah ini aku shock dikit lah guys ya, nggak apa-apa ya, maaf ya. Karena di sini baru aku lihat masjid sebanyak ini kipas anginnya guys. Jadi di setiap tiang ada tertempel 4 kipas angin. Lanjut lagi di depan ada 2 AC, di belakang ada kipas angin banyak banget. Ditambah lagi kipas angin berdiri depan jamaah yang lagi sholat. Aku hitung-hitung nggak bisa guys, banyak banget. Ditambah kipas angin 4 di depan imam guys. Dan ada 1 kipas angin yang bikin aku salpok, yaitu ini. Kipas angin baling-baling helikopter. Gede banget ini. Jadi benar-benar berikan kesan kenyamanan dan memberikan rasa sejuk para jamaah yang lagi sholat guys. Dan ini aku udah pulang guys. Selalu pakai payung ya kalau kemana-mana. Sumpah ini panas banget. Nah, itulah culture shock mahasiswa Indonesia saat berkuliah di Malaysia. Tapi ya masih agak heran ya, Rek ya. Itu 6 ringgit boleh dapat sebanyak itu makanan ya. Sedangkan ikinya 6 ringgit boleh dapat nasi lemak aja, tapi ayam,
ada juga sotongnya. Murah banget ya Re ya. Dan yang membuat unik, yang membuat beza itu ya Re ya, setiap jamaah diberi kenyamanan saat di ruangannya itu ya Re ya. Ya banyak, udah ada aircon dan terus ada kipas angin juga. Dan biar kita dahaga kita hilang, ada dibagi minuman gratis, yaitu seperti es es campur kayak gitu ya Re ya. Wah, luar biasa sekali ya Re ya. Dan seperti itulah kerukunan mahasiswa Indonesia dan mahasiswa Malaysia Re. Makanya buat kalian yang sering nonton konten-konten nyinyir, makanya datang saja ke sini ke Malaysia kayak gitu Re. Ya biar tahu sendiri seperti apa. Nah Re, di video kali ini Iki akan nge-reaction sebuah video lagi. Ini mahasiswa juga, tapi mahasiswi ya. Kalau perempuan mahasiswi, kalau laki-laki mahasiswa kayak gitu ya Re ya. Oke, mahasiswi ini menceritakan perbedaan saat kuliah di Indonesia dan di Malaysia. Kira-kira seperti apa sih Re perbedaannya? Jom mari kita simak Re. So, karena banyak banget yang nanya, apa sih Kak perbedaan perkuliahan di Indo sama di Malay? Oke, aku bakal kasih tahu satu-satu. Nah, yang pertama, di sini tuh satu matkul 2 kali pertemuan. Jadi kayak kita di SMA, kayak misalnya pelajaran matematika, dia bisa 2 kali pertemuan gitu kan. Jadi di sini tuh satu matkul tuh bisa sampai 4 sampai 5 SKS, guys. Terus yang kedua, jam belajarnya itu lebih singkat. Nah, kalau di Indonesia, kalau aku kayak di UNJ, misalnya nih kita ada 2 SKS atau 3 SKS. Nah, itu bakal 2 SKS itu bisa sampai 2 jam, 3 SKS itu bisa sampai 3 jam. Nah, kalau di sini tuh mau berapapun SKS dan setiap pertemuan itu tuh paling lama tuh 1,5 jam dan paling singkat tuh bisa cuma 1 jam doang. Nah, yang ketiga, salah satu hal yang aku notice juga di sini tuh nggak banyak tugas. Kalau misalnya di UNJ, di Universitas Negeri Jakarta, itu tuh kita banyak tugasnya itu bermacam-macam. Bisa nanti satu hari itu tiba-tiba ada kuis. Bisa nanti kayak kita disuruh buat proyekan dadakan atau kayak presentasi yang dadakan juga nanti bakal di-spin. Pernah nggak kalian kayak gitu juga? Nah, yang kelima, mungkin kalian mahasiswa Indonesia tuh pernah dengar yang namanya dosen praktisi. Mungkin kalian juga pernah diajari sama dosen praktisi. Mungkin itu karena salah satu mungkin kebijakan dari Kemendikbud kita juga. Nah, jadi kalau misalnya di Malaysia ini tuh nggak ada dosen praktisi. Aku sih sejauh ini belum ngeliat ya, tapi sepertinya sih tidak ada dosen praktisi. Jadi hanya berfokus dengan dosen aja, satu dosen doang, dan nggak banyak tugas yang banyak gitu. Karena kan kalau misalnya dari kita dapet dosen praktisi, itu ada tugas dari main dosennya, misalnya bisa dapet 2 tugas, nanti sama dosen praktisi beda lagi kan. Dan kita tuh harus mengumpulkannya biasanya di deadline yang sama atau di deadline yang berbeda, tetapi jaraknya nggak terlalu jauh gitu. Jadi di sini tuh ya bisa dibilang oke lah untuk tugas, oke. Nah, terus satu hal yang aku suka juga di sini tuh deadline-nya itu lama. Deadline-nya lama. Kalau misalnya aku di Jakarta tuh bisa jadi kayak misalnya kita tuh dikasih tugas setiap pertemuan kan. Misalnya pertemuan pertama kita dikasih tugas, nah dikumpulnya nanti minggu depan gitu. Nah, kalau di sini itu mostly kalau aku nggak salah ingat, itu tuh dikumpulinnya ketika di akhir udah mau final exam kayak gitu. Jadi dikumpulin gitu. Nah, terus di sini tuh aku suka banget dosennya itu friendly banget dan mengerti banget sama kondisi mahasiswanya. Nah, contoh kayak kemarin aku first class kan ya. Kayak first class aku tuh first impressionnya tuh bagus banget, kayak seneng aja gitu, dosennya tuh mengerti kita. Jadi waktu itu dosennya tuh notice kita tuh udah kayak agak gelisah dan kurang fokus dengan apa yang udah dia terangin, dan dia tuh bilang oke, I will give you like 5 minutes for break time. Jadi kita dikasih waktu break untuk 5 menit kalau misalnya mau ke kamar mandi atau just tuh ngobrol sama teman-teman gitu. Jadi habis itu setelah kita udah bisa fokus lagi baru dimulai lagi perkuliahannya kayak gitu. Nah, and last banget, di sini tuh kita full bahasa Inggris. Beda ya kalau di Jakarta, di UNJ sendiri tuh kita tidak berbahasa Inggris, jadi kita full bahasa Indonesia. Kalau di sini full bahasa Inggris, walaupun sometimes lecture-nya juga ya campur-campur pakai bahasa Melayu juga. Jadi ya aku mikirnya sih di sini kita juga bisa improve bahasa Inggris. Jadi kayak nggak perlu takut. It's okay kalau misalnya emang nggak tahu bahasa Inggrisnya, kayak lanjut aja ngobrol walaupun dicampur-campur gitu. Cuman yang pastinya kalian kalau di sini tuh kayak otomatis ke-improve gitu bahasa Inggrisnya kalian. Jadi mau nggak mau kalian harus menggunakan bahasa Inggris itu ketika dalam perkuliahan kayak gitu, guys. Jadi I think that's all. Jadi ini untuk part 1-nya, nanti bakal ada aku buat part 2, so tungguin. Nah, seperti itulah kultur shock dari mahasiswi Indonesia saat berkuliah di Malaysia. Nah, jadi buat teman-teman sahabat-sahabat saya
ya yang masih nyinyir, yang masih mendengarkan konten-konten kebencian, nah kalian harus lihat bahwasannya di sini tuh mahasiswi dan mahasiswa mahasiswa dan mahasiswinya tuh diterima dengan baik, kayak itu diramahin, dianggap keluarga sendiri ataupun dianggap sahabat sendiri kayak gitu Jadi buat kalian yang masih nonton konten-konten kebencian, memanglah IQ kalian memang ya masih dibilang rendah ya ya. Jadi kita tuh kita tuh masih bersaudara kayak gitu. Jadi buat kalian yang masih masih nyinyir ya ataupun masih yang hatinya masih hitam, udah pergi ke ke sungai cuci dulu biar bersih. Oke, Nah, jadi seperti itu dari pengalaman-pengalaman mahasiswa di Malaysia kayak gitu ya. Oke, jadinya udah paham kan yang seru nge-reaction ini orang Indonesia juga ya, yang ngetek IG-nya di TikTok. Mas, nge-reaction ini Mas, ini ada orang Indonesia bercerita tentang pengalaman saat berkuliah di Malaysia dan menemukan hal-hal unik atau hal-hal menarik saat berkuliah di Malaysia, Nah, seperti itu. Jadi membuat kalian kalau masih sakit hati atau iri hati, itu terserah kalian ya, terpulang dari kalian sendiri. Kalian ingin lebih baik ataupun ingin lebih buruk. Kayak gitu, Oke, mungkin videonya sampai di sini saja dan terima kasih banyak buat kalian semua yang telah tag di TikToknya Iki, suruh buatkan konten ini, Ikinya sudah buatkan. Oke, Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jumpa lagi kita di next video. Bye-bye.